pilihannya hanya dua, jalur kehormatan atau jalur pragmatisme kekuasaan. Kalau saya menyarankan kepada PDI Perjuangan, tempuhlah jalur kehormatan, mengangkat marwah dan martabat partai PDI Perjuangan, agar PDI Perjuangan tetap mempunyai marwah yang terhormat sebagai pemenang pemilu, meskipun kursinya turun, meskipun capres dan cawapres yang diusung kalah, tapi masih tegar, terhormat menjadi seorang oposisi yang mewakili kepentingan rakyat untuk mengontrol pemerintah. Itu baru keren. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Minggu 28 April 2024. Apa kabar Anda sekeluarga? Mudah-mudahan sehat. Untuk hari Minggu ini saya hanya sekedar memberikan masukan kepada partai pemenang pemilu tahun 2024, PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan ini saat ini menjadi sorotan publik. Salah satunya menjadi pemenang dalam pemilihan legislatif 16,sekian persen, turun, kehilangan 18 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya, dan cawapres yang diusung PDIP tidak berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nah, pertanyaannya sekarang, akan kemana PDI Perjuangan? Disclaimer, sahabat Indonesia, saya bukan kader PDIP, saya bukan anggota dari PDI Perjuangan. Saya hanya rakyat biasa. Ada dua pilihan sebetulnya yang bisa diambil oleh PDI Perjuangan. Satu, jalan menuju kehormatan. Yang kedua, jalan menuju kekuasaan. Jalan menuju kehormatan artinya adalah PDI Perjuangan berani bersikap, bertindak, berdiri sebagai oposisi yang konstruktif bagi negeri ini. Ini baru keren. PDI Perjuangan sudah mempunyai pengalaman menjadi partai pemerintah, partai pemenang pemilu. PDI juga punya pengalaman menjadi oposisi. Dan itu keren. Jadi kalau jalan ini yang diambil oleh PDI Perjuangan, rakyat akan bersimpati. Katakanlah sekarang mengalami penurunan, alhamdulillah masih menjadi pemenang pemilu. Hat-trick 3 kali pemilu menang terus. Oke. Tapi mungkin ke depan itu perlu lagi dikapitalisasi dukungan masyarakat. Simpati masyarakat harus dikapitalisasi untuk kemenangan PDI Perjuangan 5 tahun ke depan. Karena menurut saya PDI Perjuangan itu partai ideologis yang merupakan pilar penjaga marwah demokrasi di Indonesia. Itu menurut saya. Jadi mengapa alasannya saya mempunyai concern terhadap PDI Perjuangan. Saya tidak ingin campur tangan kepada internal PDI Perjuangan yang sekarang ini dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau jalan kehormatan yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan bertindak sebagai oposisi, wah itu rakyat akan bersimpati dan itu akan memanen simpati rakyat yang bisa dikapitalisasi untuk pemilu tahun 2029 nanti. Belum lagi Pilkada November tahun 2024. Pasti ada kader-kader PDI Perjuangan yang berlaga menjadi gubernur, bupati atau wali kota. Nah, dengan sikap jelas, jalur kehormatan, bertindak dan mendeklar sebagai oposisi ini, itu pasti berdampak pada dukungan masyarakat pada calon-calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Itu salah satu alternatif. Alternatif berikutnya adalah jalur kekuasaan. PDI Perjuangan berubah menjadi partai yang oportunis, memilih aman, yang penting dapat kekuasaan.
ketua DPR, kemudian ada beberapa orang kadernya yang ditarik jadi menteri, akhirnya bergabung di pemerintah, sudah tidak ada lagi oposisi, check and balances tidak terjadi. Bagi 1-2 orang elit PDI Perjuangan yang mendapatkan dalam tanda kutip kursi kekuasaan mungkin menguntungkan. Tapi bagi rakyat itu memalukan. PDI Perjuangan akan kehilangan kehormatan. PDI Perjuangan akan kehilangan respek dari masyarakat kalau mau masuk di pemerintahan lagi, tidak berani menjadi seorang oposisi, tidak berani melakukan kontrol kepada eksekutif, itu rakyat pasti akan mencibir. Dan ini bisa berdampak pada simpati rakyat untuk pilkada maupun pemilu yang akan datang. Jadi pilihannya hanya 2, jalur kehormatan atau jalur pragmatisme kekuasaan. Kalau saya menyarankan kepada PDI Perjuangan, tempuhlah jalur kehormatan, mengangkat marwah dan martabat partai PDI Perjuangan, agar PDI Perjuangan tetap mempunyai marwah yang terhormat sebagai pemenang pemilu, meskipun kursinya turun, meskipun capres dan cawapres yang diusung kalah, tapi masih tegar, terhormat, menjadi seorang oposisi yang mewakili kepentingan rakyat untuk mengontrol pemerintah. Itu baru keren. Itu baru terhormat PDI Perjuangan di mata masyarakat. Tapi ini suara saya. Saya bukan elit PDIP, saya bukan kader, bukan siapa-siapa di PDI Perjuangan. Saya hanya bisa memberikan saran saja. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar ya tidak apa-apa. PDI Perjuangan mempunyai hak prerogatif untuk menentukan menempuh jalur yang mana. Jalur kekuasaan atau jalur kehormatan. Itu pilihannya di Anda. Namun kami rakyat berdaulat, independen, merdeka, mandiri untuk menentukan sikap dengan apapun keputusan dari PDI Perjuangan. Kalau jalur kehormatan menjadi oposisi yang terhormat, kami akan salut kepada PDI Perjuangan. Kami akan berbondong-bondong mendukung PDI Perjuangan. Tapi sebaliknya, kalau PDI Perjuangan terjebak dalam pragmatisme dan oportunisme kekuasaan, ya monggo saja, saya tidak lagi di barisan yang mendukung PDI Perjuangan. Ya, itu yang ingin saya sarankan pada kesempatan hari ini. Baiklah sahabat Indonesia, singkat saja opini saya terkait hal ini. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan bagi teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di PDI Perjuangan, khususnya para elit, pengurus, fungsionaris di DPP PDI Perjuangan untuk mengambil langkah. Tidak ada intervensi apapun, mereka merdeka untuk menentukan sikap dan policy yang akan diambil, tapi kami rakyat juga merdeka untuk menentukan sikap, untuk membuat perspektif terhadap apapun keputusan dari PDI Perjuangan. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berhari Minggu bersama keluarga, salam hormat saya dan kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia penuh kehormatan. Saya Rudi SKP.